Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gua Ayub di channel Enjoy Nonton. Seperti biasa, kita berada di segmen review film. Oh iya, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta share-nya ya. Film yang akan kita review kali ini adalah film bergenre horor psikopat asal Australia. Film ini bercerita tentang sebuah permainan yang sangat amat gila, yaitu permainan yang diciptakan oleh seseorang dengan cara menculik seorang wanita untuk kemudian dilepaskan di sebuah hutan. Dan ketika masuk ke permainan, kemudian setiap perempuan dijaga oleh satu psikopat pelindung masing-masing. Dan psikopat itu bertugas untuk membunuh gadis-gadis yang bukan di bawah perlindungan dia. Nah, sampai kalau udah ada satu gadis dan satu psikopat pelindung yang masih bertahan hidup hingga akhir, maka dialah pemenangnya. Penasaran atau masih bingung? Kalau gitu langsung aja kita ke filmnya. Film ini berjudul The Furies tahun 2019. Pada awal kisah, kita diperlihatkan ada seorang gadis yang dikejar-kejar oleh psikopat, tetapi tiba-tiba muncul psikopat lagi dan mereka saling bertarung untuk memperebutkan dan membawa si gadis itu. Dan film The Furies pun dimulai. Di sebuah kolong jembatan, kita melihat ada dua orang gadis yang bernama Kayla dan Maddie. Mereka terlihat sedang saling mengobrol. Lalu kemudian mereka berdebat karena Kayla ingin mengurus Maddie. Maddie telah menjaga Kayla selama 4 tahun dan terus ingin menjaganya karena ternyata Kayla ini mempunyai penyakit yaitu epilepsi. Lalu setelah perdebatan itu mereka pun berpisah. Namun tak disangka, tak jauh dari tempat itu Kayla diculik oleh sosok misterius, disusul oleh Maddie juga yang diculik oleh sosok misterius. Mereka kemudian dibawa ke suatu ruangan operasi. Di pagi harinya, Kayla bangun dan kedapatan dirinya sudah berada dalam kotak hitam di tengah-tengah hutan yang rimba. Kemudian, Kayla pun keluar dari kotak tersebut dan berteriak-teriak menyebut nama Maddie. Namun, Kayla dikagetkan oleh dua gadis yang tidak dikenalnya dan langsung menutup mulutnya. Nama dua gadis itu adalah Sina dan Alice. Lalu kemudian Alice menyuruh Kayla jangan berteriak karena kata Alice takut jika berteriak akan membuat si psikopat bangun. Namun kemudian penyakit Kayla pun kumat yaitu epilepsi. Beberapa saat kemudian Kayla terbangun dari epilepsinya dan ketika Kayla terbangun ternyata Alice masih menunggu Kayla di tempat itu. Kemudian Alice pun mengajak Kayla untuk pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Alice bercerita tentang keanehan yang mereka alami, dan Alice bercerita jika mereka itu dilepas di hutan dan akan diburu oleh para pria bertopeng atau psikopat. Lalu kemudian mereka menemukan kotak-kotak hitam lainnya. Itu berarti masih banyak gadis yang lainnya di hutan itu. Tak jauh dari tempat itu, mereka melihat salah satu psikopat yang lagi mencari para gadis tersebut. Kemudian, Kayla dan Alice bersembunyi di bawah kotak hitam itu. Sedangkan psikopat tersebut menghampiri mereka dan mencari-cari mereka. Di tengah ketakutan dan rasa was-was tersebut, tiba-tiba penyakit epilepsi Kayla kambuh kembali, dan Alice pun lari sendirian meninggalkan Kayla. Namun sayang, pelarian Alice dilihat oleh psikopat. Terjadilah adegan kejar-kejaran ini. Dan Alice pun tertangkap oleh psikopat tersebut, kemudian langsung dikampak oleh psikopat itu. Seram. Kayla kembali terbangun dari epilepsinya dan melihat Alice yang sudah meninggoy tak jauh dari tempatnya tersebut. Kemudian Kayla pun berhasil kabur dari hutan rimba tersebut dan keluar menuju lapangan yang sangat luas. Ketika Kayla berada di lapangan, Kayla dikejutkan oleh sirene merah yang membuat kepalanya sangat sakit. Ketika cahaya merah dan sirene itu berbunyi, dan ternyata alat sirene itu dipasang berjejer di lapangan tersebut. Kemudian Kayla dikejutkan dengan wanita yang bernama Silly dan anaknya yang lari di lapangan tersebut sambil dikejar-kejar oleh pria psikopat. Namun kemudian tanpa diduga ada pria bertopeng lainnya dan kemudian mereka pun berkelahi untuk memperebutkan Silly. Setelah satu psikopat menang, Silly pun ditemukan oleh psikopat itu dan langsung saja Silly dibunuh oleh psikopat itu. Tiba-tiba Kayla dikejar oleh pria psikopat bertopeng babi. Namun tanpa diduga psikopat bertopeng babi itu kepalanya meledak dengan sendirinya.
Lalu kemudian Kayla pergi ke dalam rumah di dalam hutan tersebut. Kayla kaget karena ada orang yang menghampirinya dan langsung menebas kepala orang tersebut. Dan ternyata Kayla menebas mbak-mbak biasa. Dan ada perempuan yang datang ke rumah tersebut. Perempuan itu bernama Rose. Rose kaget melihat Kayla yang telah membunuh gadis itu. Kemudian Kayla langsung memohon maaf atas kejadian tersebut karena itu murni ketidaksengajaan. Lalu kemudian Kayla terbangun kembali dari epilepsinya dan menemukan ternyata Rose masih ada di dekatnya. Dan Kayla pun langsung mendekati Rose yang tengah ketakutan. Kayla meyakinkan Rose bahwa ia bukan orang jahat. Kemudian Kayla dengan beraninya dia mencongkel mata dari gadis yang telah mati tersebut. Alangkah terkejutnya dia, ternyata di belakang mata gadis tersebut dipasang sebuah implan. Itu berarti apa yang mereka lakukan bisa ditonton oleh orang dari jarak jauh yang mengendalikan atau orang yang terlibat dari permainan itu. Kemudian tiba-tiba ada seorang pria bertopeng tengah memburu mereka. Kayla menjelaskan bahwa mereka dijaga oleh satu orang psikopat. Dan psikopat itu hanya boleh membunuh wanita lain dan harus melindungi agar satu gadis yang dijaganya tetap hidup. Jadi contohnya begini, ada satu psikopat yang melindungi Kayla. Psikopat itu hanya boleh membunuh gadis lainnya seperti Rose, Silly, dan Alice. Tetapi psikopat itu harus melindungi Kayla. Apabila Kayla sampai terbunuh oleh psikopat lainnya, maka psikopat yang melindungi Kayla kepalanya langsung pecah. Seperti contohnya yang dialami psikopat topeng babi sebelumnya. Lanjut. Lalu kemudian Kayla berencana ingin mencari Maddie. Namun ternyata mereka bersama gadis lainnya yang bernama Sena. Dan ternyata Sena ingin membunuh mereka. Lalu kemudian Kayla membawa Rose ke dalam gudang dan Kayla menyusun sebuah rencana untuk kabur. Kemudian Kayla pun membuka jalan keluar dengan melewati jalan tikus yang ada pada lubang bawah rumah tersebut dan dia pun keluar disusul oleh Rose. Setelah giliran Rose keluar dari lubang tersebut, kaki Rose tersangkut kawat besi. Kayla pun langsung bergegas menolong Rose. Namun ketika Kayla mau menolong Rose keluar dari lubang tersebut, tiba-tiba ada satu pria bertopeng datang. Dengan melawan psikopat tersebut, Rose kemudian memotong jari psikopat itu dan kemudian Kayla pun berhasil membunuh psikopat itu. Kemudian mereka bertemu dengan Sena yang ingin membunuh mereka berdua. Namun ternyata psikopat pelindung Kayla membunuh Sena. Dan kemudian Kayla dan Rose pun lari untuk mencari Maddie. Setelah pencarian yang melelahkan itu, Kayla pun menemukan Maddie yang ternyata bersembunyi di dalam lubang. Lalu kemudian setelah Kayla dan Rose menyelamatkan Maddie, mereka ditemukan oleh psikopat pelindung Maddie yang ingin membunuh Kayla dan Rose. Di waktu yang tidak tepat lagi, Kayla pun kembali mengalami epilepsi. Karena Rose ingin melindungi Kayla dan dirinya sendiri, dia kemudian membunuh Maddie. Dan benar saja, kepala psikopat itu meledak. Setelah itu, Kayla bangun dari epilepsinya dan kaget melihat temannya si Maddie yang sudah meninggoy akibat dibunuh Rose. Kayla pun marah dengan Rose, padahal di sini kita tahu bahwa Rose hanya ingin melindungi Kayla. Kemudian Rose pun berteriak kesal karena telah disalahkan oleh Kayla. Kemudian mereka berjalan dengan tidak berdampingan lagi. Kayla pun pergi ke lapangan tersebut dan mencongkel satu matanya yang telah dipasang implan, dan Kayla pergi dari lapangan tersebut. Di sisi lain, ada seorang pria yang sedang menonton video game itu yang ternyata pria tersebut adalah anggota dari game tersebut. Tiba-tiba, Kayla datang menghampiri rumah pria tersebut sambil membawa alat struman. Sambil terus-menerus menyetrum pria tersebut, Kayla meminta nama-nama penyelenggara dalam permainan itu. Lalu pria itu pun karena tidak tahan disetrum terus-menerus, pria itu memberikan nama-nama yang terlibat dalam permainan tersebut. Dan ketika Kayla sudah mendapatkan nama-nama yang diberikan, Kayla langsung membunuh pria tersebut dan film pun selesai. Endingnya lumayan puas ya guys, walaupun kita tidak dikasih scene kejadian selanjutnya setelah Kayla diberikan nama-nama itu. Itu pasti supaya kalian yang nonton bisa berteori sendiri tentang apa yang terjadi selanjutnya. Oke, terima kasih karena telah menonton review dari Enjoy Nonton kali ini. Ketemu lagi di lain waktu ya guys, bye bye.